Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai optik geometri, yaitu tentang cahaya dan lensa cekung. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Krisna Samudra, NIM 190210102110 dari kelas C, dan saya berasal dari program studi pendidikan fisika Universitas Jember. Oke, teori mengenai cahaya. Cahaya merupakan sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. Adapun pendapat dari beberapa ahli yang mengemukakan teori tentang cahaya, diantaranya satu Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham pada tahun 965 sampai sekitar 1040. Dikenal juga sebagai Al-Hazen dan mengembangkan teori yang menjelaskan penglihatan dengan menggunakan geometri dan anatomi. Teori itu menyatakan bahwa setiap titik pada daerah yang tersinari cahaya mengeluarkan sinar cahaya ke segala arah. Namun hanya satu sinar dari setiap titik yang masuk ke mata secara tegak lurus yang dapat dilihat. Cahaya lain yang mengenai mata tidak secara tegak lurus, maka tidak akan dapat dilihat. Dia menggunakan kamera lubang jarum sebagai contoh yang menampilkan sebuah citra terbalik. Al-Hazen menganggap bahwa sinar cahaya adalah kumpulan partikel kecil yang bergerak pada kecepatan tertentu. Dia juga mengembangkan teori Ptolemy tentang refraksi cahaya. Namun usaha Al-Hazen ini tidak dikenal di Eropa sampai pada akhir abad ke-16. Lalu yang kedua ada Isaac Newton, menyatakan dalam Hypothesis of Light pada tahun 1675 bahwa cahaya itu terdiri dari partikel halus atau corpuscles yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Teori ini dapat digunakan untuk menerangkan pantulan cahaya, tetapi hanya dapat menerangkan pembiasan dengan menganggap cahaya menjadi lebih cepat ketika memasuki medium yang padat tumpat karena daya tarik gravitasi. Lalu yang ketiga ada Max Planck yang menyatakan pada tahun 1900 bahwa sinar cahaya itu terdiri dari paket atau kuantum, di mana tenaga yang dikenal itu biasa disebut dengan foton. Cahaya sendiri itu memiliki sifat dualisme karena cahaya dianggap sebagai gelombang, juga bisa disebut sebagai partikel. Sifat cahaya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Bisa dipantulkan atau refleksi. 4. Ada 2 pemantulan, yaitu pemantulan sempurna dan pemantulan baur. 5. Bila melewati celah kecil akan mengalami difraksi atau pelenturan. 6. Cahaya bisa diuraikan atau mengalami dispersi. 7. Cahaya bisa dipadukan atau interferensi. Dan yang ke-8 adalah cepat rambat cahaya itu 3 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, pada poin 4 itu cahaya itu memiliki 2 pemantulan, yaitu pemantulan sempurna dan pemantulan baur. Hal itu sama seperti yang ada di gambar. Jadi pemantulan sempurna atau teratur itu permukaannya itu datar, sedangkan kalau pemantulan baur itu permukaannya itu bergelombang. Lalu lensa. Pernahkah kalian menggunakan kaca pembesar, kamera atau mikroskop? Jika pernah, berarti kalian itu pernah menggunakan lensa untuk membentuk bayangan. Sama seperti air, gelas, kaca pelan paralel, dan prisma optik. Lensa juga merupakan benda bening sehingga dapat membiaskan cahaya. Lalu, tahukah kalian apa itu sebenarnya lensa? Ada beberapa macam jenisnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pengertian lensa.
Lensa itu telah dikenal oleh orang sejak zaman dahulu pada abad pertengahan, yaitu orang-orang Yunani dan Arab sudah mengenal dan menggunakan lensa. Saat ini lensa juga banyak digunakan sebagai bagian utama alat-alat seperti kamera, teropong, mikroskop, proyektor, dan kacamata. Semua alat tersebut sangat penting dan berguna dalam kehidupan. Oleh karena itu, memahami sifat-sifat pembiasan pada lensa sangatlah penting. Lensa itu merupakan benda bening tembus cahaya yang terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Permukaan lengkung pada lensa merupakan bagian permukaan bola. Lensa yang demikian disebut sebagai lensa sferis. Permukaan lensa sferis dapat berupa keduanya cembung, keduanya cekung, atau gabungan cembung dan cekung. Kebanyakan lensa itu terbuat dari kaca atau plastik. Lalu lensa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu lensa cekung dan juga lensa cembung. Lalu pada pembahasan kali ini kita akan lebih membahas mengenai lensa cekung. Lensa cekung sendiri merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tipis ketimbang bagian tepinya yang lebih tebal. Lensa cekung biasanya terbentuk lingkaran, walaupun ada juga lensa cekung yang tidak berupa lingkaran. Lensa cekung seperti lensa cembung umumnya terbuat dari kaca atau plastik, sehingga lensa mempunyai indeks bias lebih besar ketimbang indeks bias udara. Lensa cekung merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tipis ketimbang bagian tepinya yang lebih tebal. Lensa cekung biasanya berbentuk lingkaran, walaupun ada juga lensa cekung yang tidak berupa lingkaran. Lensa cekung seperti lensa cembung umumnya terbuat dari kaca atau plastik, sehingga lensa mempunyai indeks bias lebih besar ketimbang indeks bias udara. Lalu lensa cekung itu mempunyai sifat menyebarkan cahaya sehingga dapat disebut sebagai lensa divergen. Nah, itu seperti pada di gambar. Ciri-ciri lensa cekung sendiri bisa dengan mudah dilihat dari bentuknya yang tadi, yaitu memiliki ciri-ciri tebal di bagian tepi dan tipis di bagian tengah. Cahaya yang melalui lensa cekung itu dibelokkan ke arah tepi lensa atau menjauhi sumbu lensa. Sinar datang sejajar dikenakan pada lensa cekung. Lalu sinar-sinar akan menyebar seolah berasal dari satu titik, yaitu titik fokus. Nah, titik fokus lensa cekung terletak di sisi yang sama dengan sinar yang datang, sehingga titik fokus lensa cekung mempunyai sifat maya atau semu dan memiliki nilai negatif. Jenis-jenis lensa cekung. Ada 3 jenis lensa cekung seperti yang terlihat pada di gambar di atas, yaitu cekung ganda, cekung datar, dan meniskus cekung. Dan bentuk lensa cekung diantaranya adalah bikonkav atau cekung-cekung, plan konkav atau cekung datar, dan konveks konkav atau cekung cembung. Sinar istimewa yang terdapat pada lensa cekung sendiri itu ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus atau di depan lensa. Nah, itu seperti gambar di A. Lalu yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama f1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama seperti gambar B. Lalu yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa 0 itu tidak dapat dibiaskan seperti gambar C. Lalu sifat lensa cekung. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa lensa cekung itu dapat menyebarkan cahaya atau biasa disebut dengan lensa divergen. Karena sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiasakan menyebar seakan-akan berasal dari satu titik. Lensa cekung itu mempunyai 2 titik fokus. Titik fokus aktif f1 berada di depan lensa dan titik fokus pasif f2
berada di belakang lensa. Karena fokus aktif lensa cekung f1 terletak di depan lensa, maka fokus aktif lensa cekung ialah fokus maya dan jarak fokus lensa cekung f selalu mempunyai tanda negatif. Maka dari itu lensa cekung itu biasa disebut dengan lensa negatif. Sifat bayangan yang dapat dibentuk oleh lensa cekung sendiri ada 3. Yang pertama, ketika benda terletak lebih jauh dari titik pusat kelengkungan lensa atau 2f1, maka bayangan yang terbentuk itu bersifat maya, tegak diperkecil, dan letak bayangannya itu berada di antara 0 dan f1. Nah, itu seperti pada gambar sangat jelas sekali. Lalu yang kedua, benda terletak di antara titik pusat kelengkungan lensa 2f1 dan titik fokus lensa f1. Jadi benda ini terdapat pada ruang kedua. Bayangan yang terbentuk itu bersifat maya, tegak diperkecil dan terletak di antara f1 dan 0. Pada gambar sangat jelas sekali ya. Lalu yang ketiga itu benda terletak di antara titik fokus f1 dan 0. Maka bayangan yang terbentuk itu bersifat maya, tegak diperkecil dan terletak di antara f1 dan 0. Pada gambar sangat jelas. Nah, setelah itu saya akan melakukan sebuah simulasi tentang pembentukan bayangan dari lensa cekung agar pemahaman konsep dari materi lensa cekung ini bisa lebih dipahami lagi. Nah, pada kali ini saya akan melakukan simulasi cermin cekung dengan menggunakan Physics Classroom. Yang pertama tadi adalah di mana benda terdapat di ruang 3 atau di belakang 2F. Di mana saya menggunakan jarak fokusnya itu 20 cm. Lalu jarak bendanya 43,8 cm dan tinggi bendanya adalah 10 cm, sehingga didapat sebuah bayangannya itu berada di ruang 1 atau antara 0 dan F, di mana jarak bayangannya itu dengan besar 13,4 cm dan tinggi bayangannya itu adalah 3,1 cm. Lalu bagaimana jika benda ini ditaruh di antara 2F dan F? Kita coba. Kita buat jarak benda ini yaitu 30,4 cm dengan tinggi tetap yaitu 10 cm. Sehingga dihasilkan sebuah bayangan yang berada di titik antara F dan 0 dengan jarak yaitu 11,8 cm dengan tinggi bayangan yaitu 4 cm. Lalu bagaimana apabila benda ini ditaruh di antara F dan juga 0? Kita coba. Nah, mula-mula kita menaruh sebuah benda 13,2 cm jaraknya dari lensa dan tingginya sama yaitu masih 10 cm, sehingga didapatkan bayangan benda itu berada di titik F dan juga 0 di sini dengan jarak bayangannya yaitu 7,8 cm dan tinggi bayangannya sebesar 6 cm. Itulah simulasinya agar dapat memahami lebih konsep dari lensa cekung ini. Nah, untuk rumus lensa cekung sendiri yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana F itu merupakan jarak titik fokusnya, lalu S itu jarak dari bendanya dan S aksen merupakan jarak dari bayangan benda tersebut. Lalu ada rumus perbesaran M yaitu harga mutlak dari
H aksen per H atau harga mutlak dari S aksen per S, di mana H aksen merupakan tinggi bayangan dan H adalah tinggi benda. Lalu S aksen merupakan jarak bayangan dari benda dan S merupakan jarak bendanya. Lalu ada kekuatan lensa atau P, yaitu sama dengan 1 per F. Untuk manfaat dan penggunaan lensa cekung sendiri itu yaitu penggunaan lensa cekung itu sering dijumpai pada orang-orang dengan miopi atau rabun jauh yang memanfaatkan lensa cekung sebagai kacamata sehingga orang yang menderita miopi bisa melihat benda-benda seperti mata normal. Selain itu, saat teropong bumi menggunakan lensa pembalik, teropong terlalu panjang. Nah, agar okuler teropong bumi pendek, maka digunakanlah lensa pembalik, itu lensa cekung. Lalu soal pada cermin cekung. Sebuah benda setinggi 10 cm berada di depan lensa cekung dengan jarak 30 cm. Jika jarak fokus lensa 20 cm, hitunglah yang pertama jarak bayangan, 2 perbesaran bayangan, 3 tinggi bayangan, dan yang keempat sebutkan sifat bayangannya. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa tinggi dari benda yaitu 10 cm dan S-nya adalah 30 cm dan F-nya yaitu 20 cm. Lalu jawab 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Dimana ini kan cermin cekungnya, jadi harga dari F-nya itu minus, sehingga 1 per minus 20 sama dengan 1 per 30 sama plus 1 per S aksen, dimana 1 per S aksen sama dengan minus 1 per 30 min 1 per 20, sehingga 1 per S aksen menghasilkan minus 5 per 60, sehingga S aksen adalah minus 60 per 5 dan S aksennya adalah minus 12 cm. Jadi jarak bayangannya itu 12 cm di depan lensa. Lalu perbesaran bayangan yang terjadi adalah M sama dengan harga mutlak S aksen per S, di mana harga dari jarak bayangan benda tadi telah diketahui yaitu minus 12 cm, sehingga dapat dimasukkan M sama dengan harga mutlak minus 12 per 30 dan hasil M adalah 2 per 5. Jadi perbesaran bayangannya itu adalah 2 per 5. Lalu tinggi bayangan itu dapat dicari dengan M sama dengan harga mutlak dari H aksen per H. Nah, tinggi bayangan itu kan H aksen, jadi H aksennya sama dengan M dikali H. M-nya 2 per 5 dan H-nya 10, sehingga H aksennya sama dengan 4 cm. Lalu yang keempat adalah sifat-sifat bayangannya. Yang pertama adalah maya. Mengapa maya? Karena S aksen itu kan bertanda negatif. Dan bayangan ini terletak di depan lensa. Dan itu diperkecil karena M-nya sama dengan 0,4 kali. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila adalah tutur kata yang kurang berkenan atau salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.